Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, apa kabar anak Bapak? Baik, Pak. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang cara berpikir komputasional ya, komputasional. Dan sebelum itu, mari kita berdoa sejenak. Ya, mari kita berdoa. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan barokahnya. Ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya kita akan lihat siapa yang hadir. Ada semuanya ya? Hadir, Pak. Ya, ada yang hadir semua ya? Ya, Pak. Nah, sebelum belajar kita akan sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, seluruhnya dipersilakan untuk berdiri. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, Indonesia, bangsa yang tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, bangsa rakyatku semuanya, bangsa jiwanya, bangsa badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, silakan semuanya untuk duduk. Nah, ya, sebelum kita masuk, kita ada sedikit ice breaking. Ya, ice breaking ini ice breaking matematika. Pelunya itu adalah sesuatu yang berputar. Ya, sesuatu yang berputar. Contoh, misalnya, katakan 5 tambah 10 berapa? 5 tambah 10 15. 5 tambah 10 15. Salah. 3. Ini artinya sesuatu yang berputar. 10 tambah 2 12. 2 tambah 2 4. 5 tambah 7 12. 5 tambah 7 6 tambah 7 1. Bisa? Ayo, cluenya sesuatu yang berputar. Ya, sesuatu yang berputar. Nah, kita coba. Ya, baik.
Sesuatu yang berputar. Yang berputar itu apa? Jam. Pukul 20 jam berapa? Sudah paham? Oke, baik. Coba 11 tambah 10. 11 tambah 10. 9. Apa aja? Oke, betul 9. 12 tambah 12. 12 tambah 12. 0. Jam 24 kan dah? Bisa pahami? Oke, ya, berarti komputasional, jadi kita berpikirnya secara matematis atau algoritma. Ya, kita coba. 14 ditambah 7. Cepat berpikirnya. 14 tambah 7. 14 tambah 7. Berapa? Jam? Kenapa 9? 14 tambah 7 berapa? 20. 21 jam? Iya. 12 tambah 11. Nah, 11. 3 tambah 5. 6 tambah 7. Oke, gimana sebentar dulu? Perhatikan, ya, perhatikan. Apa ini judulnya? Berpikir komputasional. Lihat gambarnya, ya. Gambarnya sudah berpikir. Baru ada lampu, baru ada lampu ide, ya kan? Ada rencana berpikir. Nah, lihat. Nah, jadi apa tujuan kita dalam pelajaran ini? Lihat. Apa tujuannya? Ya, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mampu menjelaskan konsep berpikir komputasional atau terkait dengan BPK dan mampu menggunakannya untuk menyelesaikan masalah sederhana. Nah, jadi pertanyaan apa berpikir komputasional? Pernah nggak dengar ini? Pernah dengar tidak? Belum kan? Belum pernah mendengar? Belum pernah mendengar? Nah, baik. Lihat, apa itu berpikir komputasional? Nah, ayo, apa? Satu orang. Angkat tangan satu orang. Silakan. Apa berpikir komputasional? Angkat tangan. Enggak, balilah. Kuat suaranya. Apa itu berpikir komputasional? Deka bukan tentang menjadi komputer. Berpikir komputasional, Deka adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara efisien dan Sistematis. Seperti yang dilakukan oleh seorang ilmuwan komputer. Ini adalah Metode untuk menganalisis masalah merumuskan solusinya. Solusi yang dihasilkan Bisa dieksekusi oleh manusia maupun komputer. Intinya membuat masalah yang rumit menjadi lebih mudah dan
Oke, baik. Lihat, ya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah. Kuncinya ya, kata kuncinya cara berpikir kita untuk memecahkan suatu masalah. Semua punya masalah? Punya. Jadi kita diajarkan bagaimana memecahkan atau menyelesaikan masalah. Nah, baik. Ya, secara apa? Efisien dan sistematis. Seperti yang dilakukan oleh seorang ilmuwan komputer. Jadi kita di sini dijadikan sebagai seorang ilmuwan komputer. Ya, sebagai seorang ilmuwan. Nah, ini adalah metode untuk menganalisis masalah dan merumuskan solusinya. Ya, solusi dihasilkan bisa dieksekusi oleh manusia maupun komputer. Intinya membuat masalah yang rumit menjadi lebih mudah dan terstruktur. Nah, ada contoh sederhana. Jika kamarmu berantakan, bagaimana cara merapikannya tanpa bingung? Oke, ya. Contohnya, ya, kita simpan dulu. Nanti jadi PR nanti kita kelompok bagaimana menyelesaikannya. Baik, lanjut. Nah, ada 4 pilar. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Ya, yang pertama dekomposisi. Perhatikan apa? Dekomposisi. Apa? Dekomposisi. Ya, dekomposisi. Apa dekomposisi? Apa dekomposisi? Memecahkan masalah jadi dekomposisi itu masalah yang besar dipecah-pecah menjadi masalah yang kecil. Contoh, Taufija. Oh iya, Pak, tanah kesana. Kali. Ketika makan pija itu besar atau kecil ya? Besar kan? Pija itu ada yang kecil, ada yang besar. Tapi pija hati yang besar ya, satu talam gitu kan. Cuma cara makannya kita termasuk semuanya? Nah, jadi kita potong beberapa bagian. Ya terserahlah berapa bagian ya kan. Setelah potong berbagian baru kita ambil satu. Kita selesaikan kamu. Nah, itulah dekomposisi. Masalah yang besar kita pecah-pecah ya menjadi satu masalah yang kecil. Sehingga dengan masalah yang kecil inilah yang kita selesaikan. Baik. Yang apa dekomposisi? Memecahkan masalah jadi dekomposisi itu masalah yang besar dipecah-pecah menjadi masalah yang kecil. Contoh, Taufija. Oh iya, Pak, tanah kesana. Kali. Ketika makan pija itu besar atau kecil ya? Besar kan? Pija itu ada yang kecil, ada yang besar. Tapi pija hati yang besar ya, satu talam gitu kan. Cuma cara makannya kita termasuk semuanya? Nah, jadi kita potong beberapa bagian. Ya terserahlah berapa bagian ya kan. Setelah potong berbagian baru kita ambil satu. Kita selesaikan kamu. Nah, itulah dekomposisi. Masalah yang besar kita pecah-pecah ya menjadi satu masalah yang kecil. Sehingga dengan masalah yang kecil inilah yang kita selesaikan. Baik. Yang kedua, pengenalan pola. Ya. Apa pengenalan pola? Mencari kesamaan tren atau pola dalam masalah-masalah tersebut atau masalah yang pernah dihadapi sebelumnya. Ya, contohnya ujian sekolah.
Jika kamu tahu soal matematika sebelumnya sering keluar tentang luas bangun datar, itu adalah polanya. Paham? Paham? Ya? Kan contohnya kita punya masalah. Contoh kita punya masalah besok mau ujian. Mau ujian besok mungkin ujian matematika. Ujian matematika ini biasanya bagus adalah mungkin dia bangun datar luasnya. Kan? Nah ini polanya sama. Tapi nanti masalahnya berbeda. Apa masalah berbeda? Angkanya. Kan? Pertanyaannya. Tapi apa? Tetap dalam pola yang sama. Apa? Membahas tentang luas bangun datar. Ya, jadi yang kedua, pilihan yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga apa? Abstraksi. Apa abstraksi? Menyaring informasi. Fokus pada yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Jadi suatu masalah itu kita fokus pada masalahnya. Jangan bias. Kalau bisa Pak, masalah-masalah kecil yang mirip tapi nggak menjadi pokok masalah. Contoh, misalnya kita melihat peta rute, ya, tahu peta map, nama map, ya, nama map. Kita hanya fokus pada rute dan halte yang kami butuhkan, bukan pada detail bangun di sekitar jalan. Contoh, kita nengok map atau nengok Google Maps, ya banyak akses pakai Google Maps ya. Kenapa? Di Google Maps itu banyak jalan pintas, jalan apa ya gitu kan. Tapi dia nggak fokus pada yang ditujunya. Jadi begitu juga kita harus fokus pada masalah, walaupun ada detail-detail yang mirip, ya. Tapi itu jadi permasalahan. Pada masalah tujuan masalah yang mau kita selesaikan. Baru apa? Yang keempat, algoritma, membuat urutan langkah-langkah yang jelas, terperinci dan logis untuk menyelesaikan masalah. Ya, apa contohnya? Reset memasak urutan, urutan langkah dari menyiapkan bahan, mengolah hingga menyajikan makanan. Oke, baik. Jadi dari 4 ini, Bapak mau nanya. Ya, kita punya masalah, ya, punya masalah membuat nasi goreng, ya kan? Masalahnya apa? Membuat nasi goreng, ya. Yuk, dekomposisi dulu. Membuat nasi goreng, ya kan? Membuat nasi goreng itu berarti masalahnya kita pecah-pecah. Untuk membuat nasi goreng apa dibutuhkan? Ya kan? Nah, baru kita buat pengenalan pola. Ya, kita cari informasi apa aja yang dibutuhkan. Baru kita buat langkah. Ayo coba, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menerangkan bagaimana cara membuat nasi goreng? Satu orang, katakan. Ya, nanti jelaskan bagaimana cara membuat nasi goreng sesuai dengan teori ini. Yang kuat suaranya. Di komposisi cara penjelasan membuat nasi goreng. Terus jelaskan aja bagaimana cara membuat nasi goreng ya. Terus jelaskan silakan. Kita di sini menjelaskan tentang apa masalahnya membuat nasi goreng. Dan di komposisi ini kita mengirisannya sampai kecil-kecil agar masalahnya kecil dan mudah dicari. Dan di pengenalan pola. Lanjut terus, silakan. Dekat. Gak apa-apa. Silakan. Mencari kemasan atau wawancara yang ya jelas saja apa yang dimahami. Baru abstraksi
lokasinya bagaimana? Lokasi bagaimana mencari informasi? Yang penting saja. Dalam bahasa keluarga banyak, ada tempat tunggu ini, ada nasi penyedap, ada masalah ini, ya kan? Nah, jadi kita cari info yang penting saja. Dalam bahasa keluarga apa yang dibutuhkan? Baru masuk pada album, terima. Kod langkah-langkahnya. Ya, yang pertama bagaimana? Jelaskan yang pertama. Siapkan nasi, wadah, tempat masak, terus minyak makan, ya bumbu segala macam. Setelah ada bagaimana? Masukkan minyak, panaskan minyak, masukkan bumbu. Kalau masuk bumbu wangi, masukkan nasi. Kalau nasi masukkan gas, lalu masukkan rasa, garam, segala macamnya, sehingga jadi dimasak sampai matang, lalu di plating, masukkan ke dalam piring dan dihias. Selesai masalahnya kan? Jadi nasi goreng. Oke, paham sampai sini? Kita punya masalah? Kita coba lagi. Ya, tentunya kamar tempat tidurmu berantakan. Bagaimana cara menyelesaikannya secara ini? Secara berpikir konvensional. Coba. Ya, secara berpikir konvensional bagaimana? Bagaimana cara menyelesaikannya? Ayo, bagaimana? Yang pertama harus ada tempat. Ya, tempat tidur, Bapak ilustrasikan, tempat tidur berantakan, lemari berantakan, mainan berantakan, buku berantakan, kotor. Apa yang harus dilakukan? Pencari masalah dulu. Yang pertama apa yang harus bersihkan? Apa yang harus dilakukan? Bagi-bagi. Ini pertama lakukan ini, kedua ini, tiga ini, empat ini, lima ini, ya kan? Jadi sehingga apa? Gampang. Kalau enggak kita lihat ini, anak pulang lakukan ini, ya kan? Jadi bikin ada komposisi dulu, pencarian masalah. Oh ini kotor, mana yang kotor? Lihat, oh ini. Apa yang harus dilakukan? Ini. Ya. Ngerti. Apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, jadi lihat. Ayo coba siapa? Bagaimana? Coba bagaimana cara menyelesaikan tempat tidur yang kotor secara berpikir secara komposisi, secara konvensional. Ayo, ini. Silakan. Diam. Ya. Yang pertama apa? Silakan. Yang pertama apa harus dilakukan? Ya silakan. Ayo. Yang pertama kita lihat di mana yang kotor kan? Itu sampai tadi. Baru apa yang bersihkan yang pertama lagi kita saringnya. Ya apa lagi? Nah kita mau mengenal pola. Lihat polanya. Oh ini kotor, ini kotor. Baru kita operasikan. Ya baru kita buat algoritma. Apa langkah-langkah? Yang pertama membersihkan tempat tidur dulu. Tempat tidur dibersihkan, susun survei. Ya kan? Kedua susun buku susun di tempat bukunya. Yang ketiga sapu. Ya kan? Sapu bersih. Ya, buka jendela. Ya, maksudnya area. Buang sampah keluar. Rapi enggak? Rapi. Ya. Jadi berpikirnya itu secara terurut, secara konvensional. Baik, selanjutnya. Nah, ini ya ini kita sampaikan. Contoh berpikir konvensional di dalam kehidupan sehari-hari memasak ya. Memasak masalahnya adalah memasak nasi goreng untuk
sarapan. Dekomposisi. Tugas besarnya apa? Masak nasi. Dipecah menjadi apa? Ayo. Menyiapkan bahan. Nasi, bumbu, sayur. Memotong. Menyajikan. Pengenalan pola. Pola yang dikenali. Setiap kali menulis goreng, langkah dasarnya apa? Menulis bumbu. Selalu sama-sama kan? Menulis bumbu kan? Setiap goreng pasti kan menulis bumbu. Polanya apa? Bawang merah, bawang putih, cabai dihaluskan lalu ditumis. Abstraksi. Fokus yang penting. Rasa dan tekstur harus abaikan apa? Warna piring, merek kecap abaikan. Ya, karena banyak. Banyak kan? Warna piring apa saja bisa dipakai, kecap apa saja bisa dipakai. Algoritmanya. Langkah jelas. Satu apa? Penjahat. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Lima. Oke. Paham? Coba kita masukkan ini tadi. Ya, dengan cara ini kita masukkan. Masalahnya adalah membersihkan tempat tidur. Ya, ini ya, masalah membersihkan tempat tidur. Ya, komposisinya tugas besarnya apa? Membersihkan tempat tidur. Dipecah menjadi apa? Apa membersihkan tempat tidur? Pertama, ayo menyiapkan alat pembersih apa? Sapu, pel, kain lap. Lalu apa lagi? Ya, apa lagi? Setelah itu, apa lagi? Setelah itu, menyapu, mengepel, merapikan. Pengenalan pola. Ya. Setiap kali membersihkan kita harus menyapu, mengepel dan mengelap. Polanya apa? Pel, sapu, lap untuk membersihkan. Abstraksinya apa? Rapi dan bersih. AB kenapa? Ya, apa yang diabaikan? Yang diabaikan alat pelnya, jenis pelnya, jenis sapunya, jenis pewanginya, ya. Bagaimana langkahnya? Langkah jelas yang pertama apa? Ya, membersihkan tempat tidur, merapikan merapikan bantal, rapikan sering, menyapu mengap, rapikan buku, baru sih. Oke, Adri, baik. Lanjutnya, ya. Ini latihan sederhana, ya. Nah, kamar berantakan seperti kita bilang tadi. Lihat, masalahnya kamar tidurmu sangat berantakan dan kamu hanya butuh 30 menit untuk merapikan sebelum kamu datang. Hai, dekomposisi. Tadi kita bahaskan apa? Pecah tugas rapikan dari bagian kunci. Satu apa? Dua. Empat. Tiga. Empat. Baru pengenalan pola. Apa saja
Oke, sampai sini paham kan? Apa itu berpikir komposasional? Paham, Pak. Ya, baik. Dan itu lihat. Nah, ya. Jadi apa itu berpikir komposasional? Adalah sebuah power yang membantu kita memecahkan masalah besar dengan cara yang terus dan efisien. Lalu ada 4 pilar ya. Apa aja 4 pilarnya? Apa? Dekomposisi, abstraksi. Oke, baik. Ya. Nah, untuk lebih jelas, ya, oke baik tentang, ya apabila untuk satu kali dua, ya nomor 1, nomor setengah, nomor 3, nomor 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 1. Lagi, nomor setengah, nomor 4. Nah, lebih, ya konsentrasi. Nomor 1, nomor 2, nomor tangan. Oke, baik. Nah, di situ ya. Baik, sebelum kita lagi, coba kita lihat pemutaran video tentang berpikir komposasional. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Perhatikan ya. Ini kita akan membahas topik lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pelajari bersama bagaimana cara berpikir yang terstruktur dan kompleks ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja, mari simak video selengkapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah, seperti kehabisan pulsa, bangun kesiangan, sulit mengatur uang jajan, atau kebingungan menentukan langkah awal saat belajar. Nah, dengan menggunakan berpikir komputasional, kita dapat menemukan solusi yang lebih logis, terarah, dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita mulai dengan contoh pertama, yaitu masalah bangun kesiangan dan sering terlambat ke sekolah. Kita akan menerapkan 4 langkah berpikir komputasional. Langkah pertama adalah dekomposisi. Artinya, kita akan memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Contohnya, mengapa saya bisa bangun kesiangan? Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah saya tidur terlalu malam karena bermain ponsel atau menonton TV, saya lupa memasang alarm, saya memasang alarm tapi tidak bangun saat alarm berbunyi, atau saya sering menunda-nunda bangun setelah alarm berbunyi. Langkah kedua adalah pengenalan pola. Kita perhatikan kebiasaan yang sering terjadi. Misalnya, setiap hari Senin, saya selalu terlambat karena pada hari Minggu malam saya tidur terlalu larut. Langkah ketiga adalah abstraksi. Kita menyaring informasi penting dari keseluruhan permasalahan. Misalnya, yang paling mempengaruhi keterlambatan ternyata bukan seberapa banyak saya belajar malam, tetapi karena saya tidak tidur tepat waktu dan tidak disiplin dengan alarm. Kita abaikan hal-hal kecil lain yang tidak terlalu berpengaruh. Langkah keempat adalah desain algoritma. Kita susun langkah-langkah atau solusi yang jelas dan bisa diterapkan setiap hari. Contohnya, menetapkan jam tidur maksimal pukul 9 malam. 2. Memasang alarm pukul 05.30 pagi. 3. Meletakkan alarm agak jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikannya. Dan yang keempat, begitu bangun, langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyegarkan diri. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, masalah bangun kesiangan bisa diatasi secara logis dan terarah.
Oke, baik ya. Nah, lihat. Ada sedikit tugas, kita kasih tugas berkelompok, berpikir, apa kasih waktu 5 menit, ya. Waktu 5 menit, ya. Apa masalahnya? Masalahnya apa? Kita ulangi masalahnya apa? Ya, kelompok 1 keluarnya apa? Ya, masalahnya yang pertama kelompok 1. Ya, ingat. Pilih. Masalahnya kelompok 1 itu bagaimana yang masalahnya itu terlambat datang ke sekolah. Mas 2 ini kamar tidur kotor. 4 uang jajan cepat habis. 5 tidak sarapan dari rumah. Ya, silakan 5 menit catat sesuai dengan apa langkah-langkah tersebut, ya. Lihat, nah. Oke, kita lihat dari pertama dulu. Tentunya, ya. Ayo kamu balik tepat waktu. Ya, berarti terlambat, ya, terlambat sekolah. Lihat. Ya. Yang pertama apa? Dekomposisinya. Ya, cepat. Tahu tugasnya kan? Silakan. Ya, sini. Nomor 2. Nomor 3, nomor 4. Kuat. Nomor 2 tadi apa? Apa nomor 2? Membersihkan tempat tidur. Ini lambat datang masuk sekolah. Itu dari contohnya. Siap? Tidak sarapan pagi. Ini buat habis cepat. 5 menit. Ini berpikir pemasaran apa dan komposisinya apa? Pecahkan masalahnya dulu apa? Apa pecahkan masalahnya? Nah, Pak. Oh ya. Yang mau bacakan hasilnya? Mana? Ya, ini. Silakan ini baca. Silakan baca. Baca. Yang lain dengarkan, yang dengarkan. Sisi lihat pengeluaran harian pecah tugas. 1. Pilihan saluran hari-harian, jajan, minuman, fotokopi, DLS. Bisa pecah masalah. 2. Pengenalan pola. Setiap jumlah jajan menentukannya karena jadwal olahraga. 3. Alat koordinasi. Fokus pada Berarti itu dia ya, nasional dengan 4 pilar. Apa yang pertama? Yang pertama apa 4 pilarnya? Dekomposisi. Apa yang pilarnya? Yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua? Thank you, terima kasih. Ya, baik. Nanti sampai di sini ya. Itu dia tadi. Ya, tentang berpikir komputasional. Yang mana dia bertujuan untuk kita agar mudah di dalam memecahkan masalah. Ya. Bagaimana? Sudah paham?
Kalau di sini kita bisa paham ya. Mana pelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan? Apa yang didapat? Apa yang didapat? Ya, paham kan? Tentang pelajaran kompak dan suara. Baik. Pelajaran hari ini kita pada hari ini. Ya, selanjutnya nanti kita akan belajar materi yang lainnya. Oke, baik. Selanjutnya mari kita ya mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Ya, kita berdoa mengucapkan alhamdulillah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelajaran kita dapat selesai pada hari ini. Oke, doa dimulai. Ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.